Aku tunggu 2 menit lagi ya. Oke, bisa aku mulai ya. Jadi untuk yang pertama kita gambar frame baloknya dulu dari grid berapa ini? Grid A. BI4 untuk di lift, terus BI3, BI6 untuk di grid 12. A12. Jadi kita buat dulu BI4. BI4 ada di lift. Nah, ini kan bisa gambar manual gini. Nah, kalau mau ngecek, kalian bisa di sini. Ada lambangnya set display options. Lalu kalian cek di object frame untuk tahu sectionnya udah benar atau belum. Nah, ini B4. Kita lanjut B3 sama B6. B3 kita gambar 1, 2, 3. Yang last B6. Nice. Nah, setelah itu yang sisi B4 ini bisa di replicate ya. Replicate itu kayak copy paste. Yang BI6 nggak bisa. BI6 bisa. BI6 bisa ke sini, replicate. Oke, kita akan replicate. Nah, kalau di tab sini ada option pick 2 points of model. Jadi kita mau cek BI4 kita mau dari sini kan mau pindah sini. Kita replicate. Nah, jadi kita perpindahannya itu Y-nya itu 3, sebesar 3, ini kan. Ini ke sini kan 3. Sebanyak numbernya ada berapa? Kita kan ada 2 nih. Ada yang sini sama sini. Nah, di apply. Nah, udah sesuai. Terus yang BI3 kan juga dari grade A kita replicate ke grid C sama grid G. Begitu pula dengan BI6. Jadi kita pilih dulu, kita select dulu BI3-nya sama BI6-nya. Untuk shortcut biasanya aku pakai Ctrl R, Ctrl replicate. Jadi tapi kalian bisa cek di sini. Assign, bukan. Define, bukan. Edit. Nih, replicate. Kita pick 2 points of modelnya. Dari sisi sini, A ke grid C. A ke grid C. Nah, karena A ke C sama C ke G sama-sama 6 meter nggak sih? Oh, beda. Jadi harus satu-satu. Kita replicate satu-satu. Wait. Teman-teman udah kelihatan kan ya? Oke. Bentar ya. Aplikasi yang nge-lag ya.
Lanjut, yang ini kita replicate lagi ke grid G. Oke. Sebentar, B4 ini rasanya juga bisa direplicate deh, ya kan? B4 bisa direplicate lagi. Nah, sudah. Sekarang kita gambar BA1. Ya, BA1 dulu kita gambar. Nah, kalau di ETABS itu bisa langsung gambar secondary beam-nya. Nah ya. Nah, secondary beam. Nah, ini kalian tergantung mau apa? Mau pin atau continuous. Biasanya kalau beam itu masih continuous sih. Cuma ada beberapa dosen itu nganggap balok anak itu sebagai pin sendirol. Kalau kalian udah pernah dijelasin nggak sama Bu siapa, Bu Niar? Modelin ini. Modelin Ya secondary kemarin beam. saya ingatku continue Mas. Continue ya? Oke. Ya. Jadi kita gambar aja. Oh, sebentar. Yang grid X ini, nggak usah pakai secondary beam deh. Langsung gambar aja sendiri di sini. BA1, BA3, BA1. BA1, BA3, BA1. Biasanya sampai BA3 sama kan ya? Keterangan di sini. BA1 sampai dengan BA3 sama. Selanjutnya sini ada BA2. Gambar yang bawah itu aja. Ini BA1 semua. Itu momen. Oh, salah, BA1-nya di grid E. Wait. Kalian bisa option replicate ya kalau kayak gini. Selanjutnya kita gambar BA2. Oh, sama aja sih. Nah, di tengah-tengah sini kan ada itu ya, teman-teman. Ada balok tapi nggak ada grid. Kalian bisa buat grid baru atau juga biasanya pakai secondary beam. Nah, paralel. Kayak gini. Lebih cepat. Nggak tahu di di sub ada atau enggak, aku rasanya nggak ada deh. Kalian bisa pakai notes ini untuk penggambaran. Jadi tentukan titiknya. Gitulah. Ada yang bingung nggak dari penjelasanku? Ya. Oke. Selanjutnya kita gambar yang vertikal ya. Kalau vertikal ini kan BI5 dominan sebelah kiri. Lalu BI1 dominan yang tengah. Center line 4 sama 4 di BI1, BI1, BI2. BI1, BI2. Wah, random ya. Kita gambar BI5-nya dulu. Terus bawahnya BI2. Kita replicate konsep model 2. Oke. Selanjutnya
Ini apa sih? BI1, BI1. BI1, BI2, BI1, BI2. Oke, kita gambar BI1-nya dulu deh. Nah, ini di replicate. 2 points. Ada 2. Oke. Ini replicate. 3,5. 1. Oke. Selanjutnya B1, B2, B2, B2. Nih. Supaya nggak ribet, kita samain dulu, terus nanti kita ganti SA-nya. Sebentar. Nah, Bapak kasih satu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini kan kita kalau replicate itu sesuai panjangnya. Karena ini tadi 6 meter, yang sisi bawah itu 7,5 meter. Jadi kalau di replicate dia nggak sesuai. Nih. Makanya nggak bisa di replicate kalau hal-hal seperti ini. Kalian bisa extend atau extrude. Tapi aku saranin lebih baik gambar aja sih untuk yang sisi bawah ini. Manual. Ini kan BI1, B1 semua nggak sih? 1, 2, 2. Oh, nggak, ini 2 yang bawah. Udah sesuai belum? Yang di 4 itu BI2, Mas. Yang di mana itu ya? CG4. Oh, ini ya. Ini 4 ya? Ya, 2, BI2. Iya kah? Tapi di sini nggak ada tulisannya. Oh, 2-nya di bawah. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ganti bisa pencet frame yang kalian tuju, lalu assign frame section property. Nih kalian pencet BI4. Oke. Nah, kok BI4 BI2 ya? Iya, 2, Mas. Sorry. Oke. 2. Oke, udah cocok. Ada lagi yang perlu dikoreksi? Itu Mas, itu BA1 yang di Sini ya. BE. Yang di 12. 1, 2, oke. Yang DE. Itu BA2. Oh ya, yang atas juga Oh, BA2 juga. Tapi iya, sama sih. BA1 sampai BA3 sama. Sebenarnya BI1 sampai BI4 itu sebenarnya sama. Cuma mungkin ini dibedain karena biasanya rasio tulangannya beda. Tapi kalau kalian kan masih belum belajar beton ya. Jadi untuk sementara Iya. kita ngikutin sesuai default dari soalnya aja ya. Terus kita gambar di sini BA-nya belum nih, BA3-nya. Kayak biasa kita pakai secondary beam aja. Ke arah Y. Ada cuma 1. Continuous. Oke. Udah belum? Udah ya? Nah, kalau sudah, kita gambar kolomnya nih. Kolom, garis kolom. Kalian bisa ada 2 caranya kolom. Ada yang kalian gambar searah YZ, bisa juga kalian gambar kayak gini. Dari plan area, XY plan-nya, lalu kalian assign. Nih, kolom 1. Nah, posisinya itu karena di sini dia ada di tengah, jadi ya kalian tinggal gambar tengah. Soalnya ini bisa beda-beda. Misalkan kalian mau di middle left itu seperti apa? Nanti kalian lihat kayak gini. Nah, sisi kolomnya lebih ke dalam. Jadi kalau misalkan garis aspa dan bangunanmu seperti apa? Kalau misalkan kalian kerja di konsultan nanti. Tapi kalau ini supaya mempermudah kalian, aku buat di tengah semua ya. Nah, oke.
Benar kan ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini aku kasih tips and triknya. Kalian select kolom yang tadi. Kolom 1 select. Ini kan ada 4 frame ini. Kalian mau ngeceknya gimana? Pencet 3D-nya. Nih. Ini kan foldernya. Ini kan keselect kan. Ini kalian bisa langsung replicate. Replicate ke arah. Nah, oke. Ini sebanyak 2 kali. Oke. Nah, udah ada. Bisa juga kalian ini kan ada kolomnya kan sama ya. Di grid 5, 4, 3, 2, 1 kan sama. Ini kalian bisa replicate lagi. 1, 2, 3. Points. 2, 1, 2, oh 3. Oke. Nice. Selanjutnya di replicate 3,5. Nih. Udah sesuai ya. Sesuai denah. Ya kan? Nah, kalau udah sesuai, kita kembali lagi ke plan. Oke, nah kita gambar untuk slabnya. Tadi slab 120. Jangan lupa diganti ininya. Terus kita gambar di sini. Nah, kayak gini benar atau enggak? Salah. Yang benar nanti kita harus nge-divide masing-masing platnya ke arah frame. Supaya nanti nggak ada transfer yang salah. Jadi kita pencet slab yang tadi. Kita pencet frame. Supaya frame-nya nanti itu kebagi gitu. Jadi edit shell, divide shell. Nah ini. Kalian terserah mau extend atau enggak, tapi biasanya referensinya pakai extend. Nanti pengaruh ke ininya, pengaruh ke meshing area. Meshing area nanti terpengaruh sama ke gaya-gayanya. Ini karena void kita hapus, lalu ini juga void kita hapus. Oke, udah selesai. Udah selesai semua kan ya? Udah, kita select tadi slabnya yang barusan kita pilih. Property, slab selection, kita select, kita assign. Assign shellot. Shellot uniform. Tadi yang SIDL-nya berapa? Aku pakai NRP ku ya. 133. Ini XY atau XX emang? Teman-teman. Oh, sorry. Iya, jadi GZ ya. 139. Sebentar, ini kan satuannya kilogram per meter persegi ya. Kita rubah jadi kilonewton ya. Hmm. 139,239 kilogram ke kilonewton. Ini kali 9,81 bagi 1000. Nah, aku round down ya. Wait. Supaya nggak terlalu round up aja deh. Nggak terlalu banyak. What the heck? Nah, 1,37 sama 2,35. 137, 235. Oke. Select lagi. Assign shellot uniform live. Live-nya tadi berapa? 235. Oke. 235. Oke. Nah, kalian bisa cek apakah udah masuk atau belum shell-nya tadi.
load-nya tadi. Nah, nih. STL 137, live-nya 235. Jadi udah oke. Nah, setelah udah oke semua, ini kan karena semua setipe, aku langsung replicate ke story atasnya. Lantai 2 sama lantai 3. Kalau di sub itu, kalau nggak salah, ada X, Y, sama Z. Kalian bisa replicate ke arah Z. Gitu. Nah, ini udah semua kan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini untuk yang base. Nah, untuk base-nya jangan lupa dikasih jepit. Assign, join, restrain. Kita kasih jepit untuk restrain-nya. Oke, kita cek. Nice. Nah, ini untuk 3D-nya. Gitu, teman-teman. Ada yang masih bingung? Teman-teman ada yang masih bingung belum? Enggak. Ada yang masih bingung enggak? Atau mau lanjut aja? Ini ada Lanjut, beberapa Mas. juga. Ada beberapa juga yang harus diperhatikan untuk frame balok. Select close. Kita harus buat assign insertion point-nya itu di nomor 8. Top center. Jadi gini, kalau di sub itu define baloknya itu dia gini, ini balok, ini plat. Middle center namanya. Kalau top center dia kayak gini. Nah, ini top center. Gitu. Jadi jangan lupa untuk yang di sub kalian harus ganti ke top center. Kalau di ETABS itu dia otomatis, kalau balok itu top center gitu. Nah, kita tampil default, pencet F4, tampil defaultnya. Lalu kita cek nih baloknya udah oke atau belum. Nih, insertion point-nya udah top center. Sebenarnya ada juga beberapa dosen, beberapa ahli juga pakai offset. Jadi diasumsikan join-nya itu nggak rigid, tapi semi rigid. Tapi itu nanti perhitungan ke analisis tahap lanjut untuk analisis gempa diafragma. Tapi untuk sementara kalian diasumsikan pakai rigid semua. Lalu di sini juga ada end release. Ini kalau biasanya balok anaknya diasumsikan apa ya, sendi roll pin. Jadi end release-nya nanti ada M2 M3-nya itu tidak ada momen di kedua join tumpuannya. Jadi asumsinya kayak balok sendi roll sederhana seperti itu. Kalian nanti dapat ini nanti di struktur baja, tubus baja. Kalian define balok anaknya seperti sendi roll, bukan seperti jepit-jepit. Karena di baja nggak didesain penahan momen di struktur kolom baloknya, hubungan balok kolomnya. Oke, kita udah selesai semua. Kita display, analyze. Di sini mesh settingnya kita rubah jadi 1/1 meter. Makin kecil makin bagus, tapi komputer kalian juga makin berat. Aku saranin pakai yang 1 meter, soalnya di sini per 1 meter. Itu nanti pengaruh ke nanti meshing areanya nanti. Nanti aku tunjukin deh. Set workcase. Diaphragm. Dan kalian save.
shortcut untuk run, untuk analyze itu pakai F5. Ini soalnya disuruh apa sih? Berat total bangunan, besarnya reaksi, defleksi maksimum, momen positif dan negatif, sama gaya geser maksimal yang terjadi. Oke, kita yang pertama, berat total bangunan. Berat total bangunan itu dapat dari mana sih? Nah, jadi ini untuk tampilan defleksi awal biasanya setelah di running. Kalian bisa ngecek di ini F6. Kalau aku sih biasanya pakai shortcut ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Di F7 ada F6. F6 ini buat defleksi, F7 ini biasanya untuk join reaction-nya. F8 ini untuk kayak dalamnya. F9 ini buat shell-nya. Contohnya nih, kita cek ya F6 ya. F6 kita mau cek defleksi terhadap gaya gravitasi. Ini ada live. Oke. Nah, di sini langsung muncul di display untuk platnya. Supaya kalian lebih jelas, kita pilih salah satu story aja ya, story 3. Select close, select only. Nah, nih untuk gaya gravitasi. Lalu gimana untuk gaya gempa defleksinya? Kalian bisa cek juga. Sorry, aku pakai shortcut RSX. Oke. Nah, ini defleksi X ke arah sumbu X sebesar 3 mm. Ini kalau kalian mau lihat pakai yang ini aja deh, view, set ready view, searah X. Nah, nih, ini untuk deformasi arah gempa karena sumbu X. Kalau sumbu Y gimana? Kita ganti RSY. Oke. Kita ganti view-nya kita YZ. Oke. Nah, ini kalau yang sumbu Y. Aku show deh. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk join reaction-nya, kalian bisa nih. Bentar, ini ada kombinasi beban ya yang disuruh ya? Gunakan kombinasi pembebanan beban gravitasi dan beban gempa sesuai SNI. Nah, ini kalian harus belajar dulu. Cuma aku di sini udah pernah buat kan. Ini untuk kombinasinya. Aku nanti share deh. Copy. Kita masuk ke sini. Nah, mu-nya itu 3. Redundansi ini karena struktur kita beraturan, kita pakai satu aja, nggak apa-apa. Ini STS kita makan. Nice. Nah, berikut adalah, ini tak dilihat aja ya. Ini struktur bawah nggak usah. Nah, berikut adalah kombinasi beban gempanya sama beban gravitasi. Kalian bisa langsung masukin di etapsnya. Divide, combination. Kalian bisa pakai default design combo. Tapi kalau default design combo-nya itu, dia, ini kan rumusnya kan 1,2 tambah 0,2 SDS. Kalau dari desain default-nya itu, dia cuma pakai 1,2D gitu. Jadi lebih baik kalian buat kombonya masing-masing. Ini yang pertama itu 14D. Oke, yang kedua 12D 16L. Aku langsung ke ini aja ya. Langsung ke mana? Atau dibuat ya? Menurut kalian kita buat ini juga nggak kombinasinya? Nggak usah dulu deh. Lanjut ke cara-caranya dulu aja ya. Nih, berat total bangunan.
berat total bangunan kalian bisa cek di table Ctrl T. Kalian bisa cek di sini juga display. Mana sih table? Sumpah aku lupa kalau misalkan cek di sininya. Biasanya pakai shortcut soalnya. Control table, terus total bangunan ya. Total bangunan bisa di sini. Struktur output yang ini. Story force. Oke. Nah, kalian cek yang di wait. Ini ganti dulu. Jangan model. Oh, no. Sudah. Ini kita select all, F4. Kita select all dulu. Strukturnya itu, berat struktur itu di sini. Materialist by story. Gitu. Bisa juga by section properties kalau kalian mau lihat dari masing-masing satu lantai. Jadi untuk story kayak gini. Lantai 3, berat strukturnya sekian. Untuk kolomnya sekian, baloknya sekian, lantainya sekian. Lantai 2 juga seperti itu. Lantai 1 juga seperti itu. Totalnya ada berapa? Totalnya 8369. Tapi ingat, ini itu beban mati. Kalau plus beban hidup gimana? Beban hidup itu caranya yang kayak tadi, struktur output yang di story force. Tapi cek yang ke arah bottom, sebentar. 5 depth sama SDL. Nah, ini. Cek yang di P-nya. Jadi untuk live, P-nya sekian. SDL-nya sekian. Seperti itu. Ada yang bingung nggak? Kalian? Ini kalian bisa langsung pindahin ke Excel. File export ke Excel. Kalau aku biasanya sih copy paste dari sini, copy paste. Coba gini. Nah, itu nanti kalian ini lantai 3, DL-nya sekian, live-nya, date-nya sekian. Date itu komponen struktur ya. Balok kolom sama plat. Live-nya itu beban hidup, SDL itu beban apa? Beban berat mati tambahan. Kalian bisa cek nanti. Jadi gini, contohnya lantai 1. Ini kalian pencet semua shell. Sebentar, teman-teman.
Sorry. Ini kita ngecek ya, contohnya. Shit. Kita ingin tahu luasannya berapa. Oke, section properties. Ini ya, floor area-nya kan 365,5. Tadi berat live-nya itu kan 2,35. Nah, ini totalnya berapa? 858,925 gitu, teman-teman. Paham nggak? Atau masih bingung? Contoh nih, kan berat semua lantai kan 365,5. Terus kita tadi udah assign yang SDL-nya 1,37. Sama nggak? 500 loh, sama kan 500. Gitu. Nah, ingat P-nya di sini itu P secara kumulatif. Jadi misalkan lantai 2, berat lantai 2 itu sebenarnya bukan 5545,731 terhadap that. Tapi dikurangi sama berat kumulatif yang dari atas. Gitu, teman-teman. Begitu juga yang lantai 1, itu juga berat kumulatif yang dari lantai atas. Nah, setelah kita dapat tahu nih berat struktur, lanjut. Besarnya reaksi kolom pada titik B. Reaksi kolom pada titik B6. Maksudnya? Oh,